Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hayabila Fauziah, NIM saya 231111353. Saya berasal dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan semester 2, Politeknik Kesehatan Bekti Mulia Sukoharjo. Nah, di video kali ini saya akan mereview materi perkuliahan minggu kedua Bapak Bambang. Materinya masih sama tentang basis data. Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu DBMS? Database Management System atau DBMS adalah software yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengambil database. Software ini menyediakan antarmuka yang memungkinkan user membaca, membuat, menghapus, dan memperbarui data. Nah, data ini dikontrol oleh sebuah sistem yang disebut DBMS. Jadi, DBMS adalah sistem yang menjembatani user dan database untuk mengelola data, database engine, dan skema. Di slide selanjutnya ada peran basis data. Yang pertama, database dapat membantu untuk menghindari terjadinya data ganda atau redundansi data yang tersimpan. Peran yang kedua, database mempunyai peran dalam menjaga data, terutama dari resiko kerusakan data, korup atau kehilangan selama penyimpanan. Di slide selanjutnya masih tentang peran basis data. Peran yang ketiga, database dapat mempermudah dalam mengakses data karena data sudah dikelompokkan untuk proses identifikasi data. Peran yang keempat, database memudahkan penggunaan seperti mengakses, menambah, mengubah, menghapus, dan menyimpan data. Di slide selanjutnya ada hierarki data konvensional. Yang pertama ada bit, yaitu sistem biner yang merupakan dasar yang dapat digunakan untuk komunikasi antara manusia dan mesin. Yang kedua ada byte, yaitu bagian terkecil yang dialamatkan dalam memori. Yang ketiga ada field, yaitu unit terkecil yang disebut data, yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Yang keempat ada record, yaitu sekumpulan field item yang saling berhubungan terhadap objek tertentu, fixed length record. Slide selanjutnya masih tentang hierarki data konvensional. Yang kelima ada file, yaitu sekumpulan rekaman data yang berkaitan dengan suatu objek. Yang keenam, database merupakan sekumpulan dari bermacam-macam tipe record yang memiliki hubungan antar record. Di slide selanjutnya kita membahas tentang metadata. Metadata adalah kumpulan data yang mengandung informasi dari suatu data agar data tersebut mudah dikelola. Dengan kata lain, metadata disebut juga dengan datanya data. Bentuk dari metadata berbeda-beda dan masing-masing file memiliki metadatanya sendiri. Seperti data lainnya, metadata memerlukan pengelolaan. Seiring dengan meningkatnya kapasitas organisasi untuk mengumpulkan data, peran metadata dalam pengelolaan data semakin penting. Di slide selanjutnya ada kerugian proses berbasis file. Kerugian proses berbasis file seperti kerangkapan data, inkonsistensi data, isolasi data juga mengganggu keamanan data karena tidak memiliki mekanisme untuk mengendalikan akses dan izin. Solusi untuk mengatasi kerugian proses berbasis file termasuk penggunaan sistem basis data yang lebih efektif dan efisien, serta implementasi manajemen data yang lebih baik. Di slide selanjutnya ada masalah ketergantungan data.
Ketergantungan data atau data dependency adalah masalah yang sering terjadi dalam pengolahan data. Masalah ini terjadi ketika suatu data bergantung pada data lainnya untuk diproses atau digunakan. Jika data yang dibutuhkan tidak tersedia atau terjadi kesalahan pada data tersebut, maka proses pengolahan data akan terhambat atau bahkan gagal dilakukan. Di slide selanjutnya masih tentang masalah ketergantungan data. Nah, untuk mengatasi masalah ketergantungan data, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, pastikan bahwa data yang dibutuhkan tersedia dan akurat. Yang kedua, lakukan validasi data secara berkala untuk memastikan bahwa data yang digunakan masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, gunakan teknologi yang tepat untuk mengelola data seperti Database Management System atau DBMS. Di slide selanjutnya ada masalah kerangkapan data. Kerangkapan data adalah munculnya data-data yang sama secara melimpah berulang kali pada file basis data yang semestinya tidak diperlukan. Kerangkapan data dalam basis data perlu dihindari, paling tidak harus diminimalkan karena beberapa alasan, yaitu pemborosan media penyimpanan basis data, biaya penyimpanan yang semakin besar, kesulitan dalam pengolahan data, pemborosan waktu dalam pengolahan data, resiko yang semakin besar, kemungkinan munculnya inkonsistensi data. Di slide selanjutnya ada keuntungan pendekatan database. Yang pertama ada efisiensi. Sistem basis data memungkinkan pengelolaan data yang efektif dan efisien, sehingga pengambilan informasi dilakukan dengan cepat dan mudah. Yang kedua, ada konfigurabilitas. Sistem basis data memungkinkan pengaturan yang fleksibel, sehingga dapat diadaptasi sesuai kebutuhan dan skema data yang berbeda. Di slide selanjutnya masih tentang keuntungan pendekatan database. Yang ketiga ada keamanan. Sistem basis data memungkinkan pengaturan yang lebih aman, sehingga hanya pengguna yang berwenang yang diizinkan untuk mengakses database. Yang keempat ada integritas data, yaitu sistem basis data memungkinkan pengelolaan data yang lebih baik, sehingga data konsisten dan benar. Sudah selesai review materi perkuliahan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.